Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam warga belajar dimanapun kalian berada. Perkenalkan, nama saya Ayu Rahma. Di sini saya akan menjelaskan tentang pelajaran Sastra Indonesia paket C, materi menelusuri konsep sejarah. Langsung saja. Unit pertama, pentingnya belajar. Sejarah mengajarkan pengalaman dan kebajikan terhadap umat manusia. Kita dapat mengetahui kesalahan-kesalahan manusia di masa lalu atau mengetahui kunci keberhasilan pendahulu kita. Mengetahui kelemahan dan kekurangan di masa silam berguna agar kita tidak lagi mengulanginya di masa sekarang dan masa mendatang. Pada masa penjajahan Belanda, banyak para pahlawan berperan melawan Belanda, misalnya Pangeran Diponegoro, Tuanku Imam Bonjol, Cut Nyak Patimura, dan lain-lain. Tapi perlawanan kita selalu gagal, belum bias membebaskan negeri kita dari penjajahan. Saat itu Belanda menggunakan politik pecah belah, mengadu domba antar bangsa. Para pejuang belum bersatu bersama-sama melawan Belanda, sehingga perjuangan para pahlawan belum berhasil. Dari contoh tersebut, kita perlu belajar sejarah, karena sejarah mengajarkan untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Lanjut, unit yang kedua, manusia dan sejarah. Kata sejarah diambil dari syajar, bahasa Arab yang berarti pohon. Dalam bahasa Inggris berasal dari Yunani historia yang berarti inquiry, wawancara, interogasi dari seseorang, saksi mata, dan juga laporan mengenai hasil-hasil tindakan itu. Dari bahasa Yunani, istilah historia masuk ke bahasa-bahasa lain, terutama melalui perantara bahasa Latin. Dalam bahasa Latin, maknanya masih sama seperti dalam bahasa Yunani. Tekanannya lebih pada pengamatan langsung, penelitian, dan laporan-laporan hasilnya. Dalam perkembangannya, konsep histori mendapat suatu pengertian baru setelah terjadi pencampuran antara penulisan kronikel yang ketat secara kronologis dan narasi-narasi sejarah yang bebas. Pada abad pertengahan, hal itu dikenal dengan biografi yang juga disebut vitae. Kelak, penulisan biografi, khususnya biografi yang orang besar, menyebabkan sejarawan Inggris, yaitu Thomas Carlyle, pada tahun 1841 mengatakan bahwa sejarah sebagai riwayat hidup orang-orang besar atau pahlawan semata. Tanpa mereka tidak ada sejarah. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sejarah merupakan ilmu tentang manusia, namun juga bukan cerita tentang masa lalu manusia secara keseluruhan. Demikian pula dengan manusia yang menjadi objek penelitian antropologi ragawi, seperti hasil penelitian Steve Olson dalam Mapping Human History yang berhasil melacak asal-usul manusia modern di 4 benua dan penyebarannya di seluruh dunia selama lebih dari 150 tahun silam. Manusia adalah penutur sejarah yang membuat cerita sejarah, sehingga semakin jelas bahwa manusia adalah sumber sejarah. Menurut Ali tahun 2005. Tentang yang pertama, manusia beraktivitas dalam ruang dan waktu. Yang kedua, manusia hidup dalam perubahan dan keberlanjutan. Yang ketiga, kehidupan manusia masa kini merupakan akibat dari perubahan di masa lalu. Yang ketiga, berpikir sejarah. Yang pertama, kemampuan berpikir kronologis. Kronologis mengandung arti pengetahuan tentang urutan waktu dari sejumlah kejadian atau peristiwa. Sebagai contoh, peristiwa yang terjadi pada tahun 1945 lebih didahulukan daripada peristiwa yang terjadi pada tahun 1946. Jadi, berturut-turut ya, sesuai dengan urutan waktu. Meski kemampuan berpikir kronologis merupakan sesuatu yang sangat penting dalam sejarah, namun sejarah tidak dapat disamakan dengan kronik. Kronik yaitu catatan peristiwa menurut urutan waktu kejadiannya. Yang kedua, kemampuan berpikir periodisasi. Periodisasi adalah pembagian waktu menurut zamannya. Istilah periodisasi dalam bahasa Indonesia sepadan dengan penzamanan atau pembagian. Ketiga istilah ini mempunyai pengertian yang sama, yakni pembagian waktu menurut zamannya. Kata periodisasi berasal dari kata periode. Dalam bahasa Indonesia, kata periode mempunyai 3 pengertian. Yang pertama, kurun waktu.
lingkaran waktu, dan masa. Ketiga pengertian ini mengandung arti yang sama, yakni berkaitan dengan dimensi waktu. Periodisasi diberikan berdasarkan kaisur atau pembagian waktu yang diberikan. Pemberian kaisur diberikan oleh para pujangga untuk historiografi tradisional dan sejarawan untuk historiografi modern. Keduanya mempunyai perbedaan. Yang pertama, dalam historiografi tradisional, suatu zaman diberi nama menurut seorang raja yang memerintah atau dinasti yang memerintah atau nama kerajaannya. Sebagai contoh, masa Raja Hawamuruk dalam sejarah kerajaan Majapahit. Yang kedua, dalam historiografi modern, pembagian waktu diberikan berdasarkan penanaman kurun waktu. Misalnya, periodisasi dalam sejarah Eropa yang dibagi menjadi 3 zaman, yaitu zaman kuno, zaman pertengahan, dan zaman modern. Periodisasi juga diberikan para sejarawan Indonesia. Pada tahun 1957, para sejarawan Indonesia membagi sejarah Indonesia menjadi 6 periode. Yang pertama, zaman prasejarah Indonesia. Yang kedua, zaman kuno. Yang ketiga, zaman pertumbuhan dan perkembangan kerajaan Islam di Indonesia. Yang keempat, abad ke-19. Yang kelima, zaman kebangkitan nasional dan masa akhir Hindia Belanda. Dan yang terakhir, zaman Jepang dan zaman Republik Indonesia. Yang ketiga, kemampuan berpikir kausalitas. Kausalitas menyangkut hubungan sebab akibat antara dua atau lebih peristiwa. Pengetahuan tentang hubungan sebab akibat tersebut sangat penting dalam pembelajaran sejarah. Kenapa? Terutama untuk menjawab pertanyaan mengapa suatu peristiwa itu terjadi. Jawaban terhadap pertanyaan mengapa itu mengharuskan adanya sebuah uraian tentang sesuatu yang menjadi penyebab terjadinya sebuah peristiwa. Ada 2 teori kausalitas. Yang pertama, monokausalitas, yang kedua, multikausalitas. Monokausalitas adalah teori hubungan sebab akibat yang pertama kali muncul dalam ilmu sejarah. Teori ini bersifat deterministik atau ketergantungan. Yang kedua, multikausalitas, yakni menjelaskan suatu peristiwa dengan memperhatikan berbagai penyebab. Multikausalitas didasarkan pada perspektivisme, yaitu pandangan terhadap permasalahan yang mendekati dari berbagai segi atau aspek dan perspektif. Yang keempat, kemampuan berpikir diakronis dan sinkronik. Dikronis adalah kemampuan memahami peristiwa dengan melakukan penelusuran pada masa lalu. Sebagai contoh, memahami proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 dengan menelusuri perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia sejak masa penjajahan Belanda pada abad ke-17. Oleh karena itu, cara berpikir diakronis sangat mementingkan proses terjadinya sebuah peristiwa. Berpikir sinkronik memahami peristiwa dengan mengabaikan aspek perkembangannya. Cara berpikir sinkronik memperluas ruang dalam suatu peristiwa. Sebagai contoh, peristiwa 17 Agustus dijelaskan dengan menguraikan aspek sosial, ekonomi, politik, dan hubungan internasional. Oleh karena itu, cara berpikir sinkronik sangat mementingkan struktur dalam peristiwa. Yang keempat, konsep. Bahasa Latin conceptus yang berarti gagasan atau ide. Para sejarawan banyak menggunakan konsep ilmu-ilmu sosial. Sebagai contoh, sejarawan Anhar Gonggong dalam disertasinya tentang Kahar Muzakar menggunakan konsep politik lokal untuk menerangkan konflik antar golongan di Sulawesi Selatan. Konsep ilmu sosial lain yang digunakannya adalah konsep dari psikologi etnis yang terdapat dalam masyarakat Sulawesi Selatan, yaitu sirik yang berarti harga diri atau martabat. Lanjut, yang keenam, teori. Dari bahasa Yunani, teoria berarti kaidah yang mendasari suatu gejala yang sudah melalui verifikasi. Sebagai contoh adalah karya sejarawan Ibrahim Alfian, Perang di Jalan Allah, yang menerangkan perang Aceh dengan teori perilaku kolektif dari ilmu sosial dalam teori ketergantungan struktural dan keyakinan yang tersebar.
Cukup itu yang dapat kami sampaikan tentang konsep sejarah Indonesia. Eh, Perlu kiranya kalian tetap belajar tentang sejarah Indonesia di pertemuan yang selanjutnya.